juga nanti bisa ditulis di kolom komentar kalau ada saran, mungkin formatnya kurang oke, atau mungkin ya lebih baik yang di atas meja aja, yang pakai laptop ataupun pakai gambar-gambar gitu ya. Itu lebih enak atau lebih ada dagingnya lah gitu ya. Nah, nanti silahkan ditulis di kolom komentar. Nah, mungkin untuk episode perdana ini kita akan bahas tentang ini dulu ya, automated testing. Automated testing itu saya di beberapa forum pernah berkomentar bahwa saya secara pribadi tidak membuat unit test ya, tidak membuat unit test. Nah, kemudian ya kadang-kadang ada yang mendebat, kadang-kadang ya udah ya dibiarkan saja gitu ya sama orang-orang di grup gitu ya. Jadi mungkin pada video kali ini kita akan coba bahas tentang kenapa saya tidak membuat unit testing ya. Kenapa saya tidak membuat unit testing. Nah, sebetulnya yang namanya tes itu kan, mungkin kita recap dulu buat teman-teman yang baru mengikuti ya. Jadi tes itu ada macam-macam. Ada yang dia manual itu artinya aplikasinya kita jalankan, kemudian ada orang yang melakukan testing gitu ya, kemudian ngetes ini fiturnya jalan atau enggak gitu ya, jalannya sesuai yang seharusnya atau enggak gitu. Nah, itu manual testing. Kemudian ada juga yang namanya automated testing. Kalau automated testing ini jadi kita bikin program, jadi kita bikin kode program yang dia kerjanya mengetes atau melakukan tes terhadap aplikasi atau kode program kita yang aslinya. Jadi kita kan bikin aplikasi, nah kita bikin coding lagi untuk mengetes aplikasi kita gitu, apakah dia jalan atau jalannya benar atau enggak gitu ya. Nah, jadi sebetulnya automated testing ini ya secara konsep dan prosedur sebetulnya sama saja dengan yang kita lakukan secara manual, cuman bedanya ini kita lakukan menggunakan kode program gitu ya. Nah, itu dari sisi cara menjalankannya. Jadi ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, kemudian yang kita mau bahas adalah kita bedakan lagi dari scope-nya atau dari ruang lingkup tesnya itu sendiri. Jadi kan kalau kita coding, coding kita itu ada berupa function ya. Jadi unit terkecil biasanya adalah function atau method gitu kan. Kemudian si method ini kita satukan. Biasanya kalau kita codingnya OOP, maka kita kelompokkan dia menjadi satu kelas gitu kan. Dan kemudian kelas-kelas ini biasanya kita kelompokkan lagi menjadi satu package. Kalau di Java satu package gitu ya. Nah, kemudian banyak yang belajar ya ini kalau hari jam segini. Oke, jadi kita kelompokkan menjadi package ya. Nah, kemudian di dalam package itu banyak package barulah nanti dia akan menjadi aplikasi gitu. Jadi aplikasi kita ini terdiri dari banyak komponen dan sub komponen yang lain. Nah, dari sudut pandang scope-nya, maka kita bisa punya yang namanya functional testing. Functional testing itu mengetes fungsi-fungsi dari aplikasi yang kita buat. Jadi tentunya aplikasinya harus sudah jadi dulu, fiturnya bisa dijalankan, dan kemudian baru kita tes gitu. Nah, untuk yang manual testingnya ya tentu saja kita bisa suruh orang untuk menjalankan aplikasi kita, kemudian dia ngetes fiturnya gitu ya. Untuk yang otomatis kita bisa bikin script menggunakan misalnya Selenium gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia REST API, maka kita bisa menggunakan REST Assured gitu. Jadi ada library yang bisa kita gunakan untuk melakukan testing terhadap fungsi aplikasi. Nah, itu kita sebut dengan istilah functional testing. Nah, kemudian di bawahnya lagi, kalau functional itu kan aplikasi harus sudah up and running ya. Jadi kalau kita aplikasinya aplikasi web, ya kita harus deploy dulu di application server. Kemudian setelah itu baru kita bisa tes gitu. Nah, kadang-kadang kita tengah-tengah tes tengah-tengah coding pengen ngetes juga, belum ada UI-nya atau belum ada apa, tapi kita pengen ngetes ini method yang kita bikin
dia connect ke database, kemudian melakukan query, melakukan perhitungan apakah ini jalan atau enggak gitu, jalannya sudah benar atau enggak. Atau mungkin ada lagi misalnya kode program kita mengirim email gitu. Nah, ini beneran ngirim email nggak sih, dia ngirim notifikasi nggak pada saat misalnya terjadi sesuatu gitu ya. Jadi kalau metodenya dipanggil, apakah dia ngirim atau tidak gitu. Nah, ini kita bisa tes dengan tes yang namanya integration testing. Jadi integration testing ini dia mengetes interaksi antara kode program kita dengan sistem-sistem yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau butuh mail server ya kita tes integrasinya dengan mail server. Kalau misalnya dia connect ke database, maka kita tes koneksinya dengan database, query-nya benar atau enggak gitu. Itu namanya integration testing. Nah, untuk manualnya ya kita tinggal panggil aja metodenya. Jadi ini si programmer sendiri yang ngetes. Jadi programmernya bikin kode program lain yang menjalankan metode atau function yang dia mau tes, kemudian dijalankan, nanti kemudian dia keluarin aja outputnya pakai sistem outprintln kah atau log console, tergantung dari bahasa pemrogramannya. Intinya kita keluarin hasilnya dan itu bagaimana keluarannya, apakah sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi di sini catatannya adalah si database server ataupun mail server ataupun sistem-sistem lain yang kita mau tes itu harus nyala dulu, karena kan yang mau kita tes adalah integrasinya. Jadi makanya disebut dengan integration testing gitu. Nah, kemudian ada lagi yang lebih kecil lagi, scope-nya adalah namanya unit testing. Jadi unit testing ini kode program kita yang tadinya ada keterkaitan dengan bagian lain itu kita isolasi atau kita putuskan keterkaitannya gitu. Nah, nanti tekniknya ada macam-macam, ada menggunakan mock object, menggunakan proxy dan sebagainya gitu. Nah, jadi intinya kita cuma mau ngetes si satu method ini, dia logiknya atau kode program di dalam method itu sudah benar atau tidak, if else-nya sudah benar atau tidak, perhitungannya, pembulatannya dan sebagainya gitu. Jadi kita ngetes satu method itu saja terisolasi dengan surroundingnya, dengan sekelilingnya. Jadi kalau dia aslinya query database ya kita putuskan aja query database-nya, jadi kita pakai database palsu gitu. Kemudian kalau misalnya dia menyimpan sesuatu ke misalnya HTTP session, maka kita putuskan juga HTTP session-nya, kita menggunakan objek palsu untuk menggantikan si HTTP session, karena dia kan HTTP session itu hanya jalan kalau kita sudah deploy aplikasinya di web gitu ya, di web server atau application server gitu. Jadi kalau kita mau ngetes unit testing ya tentunya kita harus memalsukan si object session ini gitu. Nah, itu namanya unit testing. Nah, kemudian kembali ke topik awal, kenapa saya tidak membuat automated unit testing ya. Jadi untuk lebih spesifik automated unit testing gitu. Padahal kan orang-orang ada yang bilang TDD, test driven development, yang mana dia nulis unit test dulu baru kemudian nulis kode program aslinya gitu kan, yang mantranya adalah red kemudian green ya. Jadi artinya dia bikin tesnya dulu, dijalanin, kemudian tentunya merah ya karena metodenya belum ada, kemudian kita implement sampai dia menjadi green atau sampai dia tesnya lulus gitu. Kalau TDD kan seperti itu. Nah, kita tidak menganut TDD, tapi ini nanti pembahasan berikutnya aja. Kita tidak menganut TDD dan bahkan saya mostly tidak membuat unit test gitu. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena yang pertama tentunya adalah masalah cost ya, masalah cost. Nah, yang seperti kita tahu yang namanya kita coding dalam dunia profesional ya, artinya profesional itu kan kita menjadikan coding sebagai profesi, yang artinya kita harus dibayar untuk itu gitu kan ya. Jadi kita coding secara profesional dan kita mengharapkan bahwa untuk setiap baris kode yang kita tulis itu kita mendapatkan bayaran gitu, kita dibayar. Nah, masalahnya adalah coding yang kita tulis untuk unit test ini biasanya tidak klien tidak mau bayar gitu. Nah, ada yang bilang,
masa sih nggak ada yang mau bayar? Ya coba aja gini, misalnya kita coding nih, kita bikin aplikasi dengan apa, misalnya 10 fitur gitu ya, 10 fitur, kemudian kita hargai dengan harga 10 juta misal gitu ya, dan kemudian itu tanpa kita membuat unit test. Nah kemudian kita diminta membuat unit test, tentunya kode program yang kita bikin, misalnya tadi dengan 10 fitur itu kita menulis 100 baris kode, ini contoh aja ya, misalnya 100 baris kode program gitu. Nah tentunya kalau kita mau membuat unit test, maka yang 100 baris itu kita harus membuat lagi minimal 300 baris kode program. Loh kenapa lebih banyak? Ya yang pertama adalah kita perlu membuat persiapan untuk tes. Jadi unit test itu kan tadi seperti kita sudah bilang, dia membutuhkan objek-objek palsu ya, karena kita mau menggantikan keterkaitan dia dengan surroundingnya gitu. Nah jadi objek-objek palsu ini untuk mempersiapkannya, untuk memprepare-nya itu butuh ada kode program lagi ya. Kalau tidak kalau pengen tahu seperti apa, mungkin bisa googling nanti mock object gitu ya, mock object. Nah itu nanti bisa dilihat contoh kode programnya. Untuk memasukkan behavior yang kita inginkan, maka kita harus menulis kode program di situ gitu ya. Nah jadi yang pertama ada kode program untuk mempersiapkan mock object ya. Nah kemudian yang kedua adalah kode program untuk melakukan tes itu sendiri. Nah untuk melakukan tes itu sendiri itu biasanya kode program tes itu biasanya tidak cuman happy skenario. Happy skenario itu maksudnya adalah kita panggil metodenya dengan kondisi seperti yang diharapkan si programmer. Jadi misalnya ada inputnya, maka inputnya kita isi gitu ya. Misalnya inputannya angka, ya beneran kita isi angka. Kalau misalnya minimum misalnya inputan nama, minimum nama misalnya 4 karakter, ya itu kita isi 5 karakter atau mungkin 10 karakter gitu ya. Dan tidak ada angka gitu, karena nama orang kan yang nggak ada angkanya, jarang ya, kecuali mungkin anaknya Elon Musk. Nah itu beda urusan. Nah tapi nama anak-anak nama orang-orang pada umumnya itu tidak ada angkanya gitu. Jadi pasti kita bikin testing ya tidak kita ikutkan angka di dalam nama tersebut gitu. Nah kemudian itu yang happy skenario, jadi kondisi yang normal yang kita harapkan. Kalau misalnya semua diisi dengan benar, maka harusnya metodenya bisa jalan dengan lancar, sukses gitu ya. Tapi kan biasanya tidak cukup hanya dengan happy skenario, kita juga harus mengetes error skenario atau validation skenario. Jadi misalnya gimana kalau diisi tanda kutip gitu ya, misalnya ada yang namanya Syafi'i gitu kan, ada komanya di atas gitu kan, kemudian ada yang namanya misalnya ada titiknya misalnya, kemudian ya kita mengantisipasi ada user yang salah input sehingga dia ada memasukkan huruf dan angka juga gitu, yang angka yang huruf O dimasukin angka 0 gitu misalnya gitu ya. Nah jadi yang seperti itu kita tentunya harus tes juga gitu. Nah jadi ada kode program untuk mengetes normal skenario, dan juga ada kode program untuk mengetes yang error skenario atau validation skenario. Nah itu berarti pasti kode programnya untuk mengetesnya akan lebih banyak daripada kode program kita yang aslinya. Dan biasanya lebih banyaknya itu bukan cuma nambah sedikit, tapi biasanya 3 kali atau 4 kali lipat dari kode program kita yang asli. Jadi kalau aslinya kode program kita tadi 100, maka nanti yang berikut tes-tesnya bisa jadi 400 atau 500 gitu ya, baris kode program. Nah berarti kan secara gampangnya biaya kita kan pasti meningkat ya, meningkat 5 kali lipat, karena tadi dari 100 jadi 500 baris kode. Dan tentunya waktu pengerjaan juga akan lebih meningkat. Nah tadi misalnya kita harga awalnya kan kita kasih harga ke klien 10 juta gitu. Coba kita kasih lagi penawaran, oke Pak, kita buatkan unit test tapi harganya jadi 50 juta. Nah coba dari sekian banyak klien apakah ada yang mau gitu kan. Nah, jadi seperti itu
bikin deh unit test, nggak apa-apa saya bayar 50 juta gitu ya, kita bikinin dengan senang hati ya. Jadi tidak ada masalah, jadi asal dibayar aja ya kita bikin, kan namanya juga profesional kan, asal dibayar ya kita kerjakan kan gitu. Maju tak gentar membela yang bayar kan gitu ya. Nah jadi intinya adalah kenapa saya tidak bikin unit test, karena tidak dibayar, itu aja, simple gitu ya. Tapi apakah nanti mengurangi kualitas gitu kan? Apakah nanti kalau kita tidak bikin unit test berarti kan kualitasnya menurun gitu? Oh ya belum tentu juga gitu kan, karena ada cara-cara lain untuk meningkatkan kualitas selain kita membuat unit test. Contoh misalnya kita membuat integration testing gitu, atau kita membuat functional testing tapi dilakukan secara manual gitu. Yang penting semua skenario yang kita antisipasi, baik happy skenario maupun yang error skenario, itu kita tes pada waktu aplikasi sudah jadi menggunakan functional testing secara manual pakai user testing ya, maka ya dia harusnya baik-baik aja gitu, karena ya sebenarnya dites juga gitu. Bahkan kalau misalnya kita tes coverage-nya, kan ada tuh tools untuk coverage testing. Jadi nanti dia akan mencatat baris-baris kode yang dieksekusi pada waktu kita menjalankan tes gitu. Nah itu kalau kita jalankan functional testing secara komplit, itu juga nanti coverage-nya juga bagus juga kok. Artinya setiap baris kode itu nanti akan dites gitu. Nah jadi bukan berarti kita tidak membuat unit test maka kualitas aplikasi yang kita buat menjadi tidak baik gitu ya. Nah seperti itu. Nah alasan kedua adalah masalah change management ya. Jadi seperti kita tahu kalau ada perubahan bisnis proses, maka kode program kita tentunya akan berubah gitu ya. Nah kode program kita misalnya tadi 10 fitur, kemudian kita nulisnya dengan 100 baris kode, ternyata di 2 fitur itu ada perubahan. Kita ambil aja gampang-gampangan, misalnya 2 fitur berarti 20 baris kode berubah gitu ya. Nah kalau misalnya kita punya unit test yang menyertai 20 baris kode tadi, tentunya itu juga harus berubah. Dan kalau tadi kita bilang faktor pengalinya 5 misalnya, jadi dari 100 baris kode jadi 500 baris kode plus dengan automatic testing dengan unit testingnya, maka yang tadi 20 baris kode perubahannya maka akan berubah juga dikali 5 tadi jadi 100. Nah jadi ada perubahan 100 baris kode untuk memaintain supaya si unit test ini masih tetap sinkron. Kan kalau kita nggak ubah unit testnya, sedangkan kode utamanya kita ubah, ya pasti jadi error dia kan. Maka unit testnya harus kita ubah, sampel datanya harus kita ubah, kemudian kode-kode program untuk persiapan mock objeknya juga harus kita ubah, dan seterusnya. Jadi ngerembetnya tuh lumayan signifikan. Nah itu kenapa saya tidak membuat unit test pada umumnya, karena ya itu tadi masalah biaya dan masalah maintenance. Nah karena kita sudah sampai, kebetulan pembahasannya juga sudah selesai, jadi ya demikian sharing untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau komentar, bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.